Shalom, puji Tuhan. Kita akan masuk dalam ibadah online pada ibadah raya pada hari Minggu ini. Mari sebelumnya kita menyatukan hati kita, membuka hati untuk perkataan firman Tuhan. Biarlah Tuhan sendiri yang berbicara kepada setiap daripada kita yang mendengar. Mari kita tundukkan kepala. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini, untuk anugerah yang boleh kami terima, di mana kami pada hari ini boleh mempersiapkan kehidupan kami, membuka hati kami untuk menerima berkat firman Tuhan. Karena kami percaya ketika firman yang daripadamu Tuhan ditaburkan dalam kehidupan kami, maka bukan hanya kami mengerti mana yang baik dan yang buruk, tapi Engkau juga akan membuat kami menjadi pelaku-pelaku daripada firman itu. Supaya makin baik kehidupan kami, supaya makin selaras kehidupan kami dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa, berkati urapi setiap daripada kami yang mendengar. Roh Kudus beracaralah pada setiap hati. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin. Puji Tuhan, pada sesi minggu lalu kita berbicara mengenai topik doa Bapa kami, sesi pertama. Hari ini kita akan masuk ke dalam sesi kedua. Tapi sebelum itu mari kita bersama-sama membaca ya. Saya membacakan, saudara bisa mengikuti di rumah, saudara bisa melihat PowerPoint yang kami tayangkan. Tuhan Yesus mengatakan seperti ini. Karena itu berdoalah demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Itu yang minggu lalu sesi pertama kita sudah membahas mengenai itu. Kita hari ini akan masuk ke dalam sesi kedua. Kita akan membahas mengenai ayat berikutnya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berikutnya, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saya akan mencoba melihat time frame yang kita miliki. Yang pertama, kita akan membahas mengenai bagaimana kita berdoa, minta kepada Tuhan supaya memberikan kita semua pada hari ini makanan yang secukupnya. Daily bread ya, bahasa Inggrisnya setiap hari, makanan setiap hari. Jadi bukan sebanyak-banyaknya ya. Dan juga kita akan membahas mengenai ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Ya, yang pertama, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi apa maksudnya itu ya? Kita lihat kembali, kita trace back kepada kejadian pada waktu bangsa Israel itu keluar dari tanah Mesir, berjalan menuju ke tanah perjanjian. Saudara tahu mereka itu berjalan melewati padang gurun ya. Saudara tahu padang gurun tidak ada tanamannya, kering kerontang, dan tidak ada seperti hari-hari ini orang jualan di pinggir jalan, depot seperti itu, tidak ada saudara. Jadi saudara kalau misalnya keluar dari Mesir itu membawa bekal ya, nah mungkin saudara membawa bekal sedemikian banyak. Kita semua tahu bahwa bangsa Israel itu muter-muter puluhan tahun ya di padang gurun, bukan cuma sehari dua hari. Jadi otomatis apa yang mereka makan di padang gurun? Nah itu Tuhan memberikan mereka mana, roti untuk mereka makan dari sorga, dari langit ya. Jadi diberikan begitu saja saudara. Bukan mereka itu enggak usah ngapa-ngapain, setiap hari cuma memungut roti mana yang diberikan Tuhan dari sorga. Nah itu pada waktu itu Tuhan memberikan mereka itu setiap hari. Jadi kecuali hari Sabat ya. Jadi satu hari sebelum hari Sabat mereka ngambil double untuk dimakan pada hari Sabat. Jadi mereka hanya mengambil secukupnya. Kenapa?
Bahkan ada yang mengambil lebih, misalnya hari Senin ya, ngambilnya sampai berlebih-lebih dari satu hari. Itu yang terjadi adalah makan tuh nggak bisa disimpan, makan itu akan menjadi busuk. Jadi Tuhan tuh berusaha mengajarkan kepada bangsa Israel pada hari itu untuk supaya apa? Hidup bergantung dan percaya kepada Tuhan. Jadi kalau Tuhan ngomong akan memberikan secukupnya setiap hari, itu Tuhan akan memberikan setiap hari dan tidak pernah telat, saudara. Jadi jangan sampai kita miliki rasa tidak percaya, oh enggak lah, saya tak ngambil lebih saja, ya nanti siapa tahu enggak dapat. Oh bukan itu. Jadi Tuhan tuh ingin memberikan nilai pengajaran kepada bangsa Israel. Kalau zaman dulu bangsa Israel memang akhir sebagai suku Yahudi. Tapi hari ini bangsa Israel adalah bicara saudara dan saya yang beriman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sebagai keturunan dari Abraham secara iman. Jadi Tuhan minta ketika Tuhan mengajarkan, Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami, mengatakan seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu maksudnya apa? Supaya kita belajar hidup bergantung sama Tuhan. Belajar hidup untuk percaya kepada Tuhan. Karena Tuhan yang memelihara kita. Kita bukan hanya sekedar diciptakan Tuhan segambar serupa, terus lahir ya hidup di dunia ini, terus berjuang supaya bisa memenuhi kebutuhan kita seharian. Enggak. Tapi Tuhan mengajarkan kita supaya kita hidup percaya dan bergantung kepada Dia sesuai dengan rancangan Tuhan atas kehidupan kita. Jadi ketika kita belajar untuk hidup bergantung hari demi hari, percaya hari demi hari, terutama dalam konteks makanan yang secukupnya, itu sangat-sangat baik untuk kehidupan saudara dan saya. Karena kita semua tahu hari-hari ini saudara, kalau kita tuh ke rumah sakit, kita ke dokter, itu sebetulnya lebih banyak orang yang mati, sakit ya, karena kebanyakan makan daripada orang-orang yang kekurangan makan ya. Jadi kalau kita itu tidak percaya atau tidak mau menganut konsep secukupnya, itu akan menjadi masalah buat kehidupan saudara dan saya. Yang pertama, kita bicara masalah penyakit ya. Tentunya kita semua tahu, jadi orang sakit tidak enak ya. Kebetulan hari-hari ini saya sedang mengantar orang tua saya yang mungkin sakit ya. Itu mengantar ke dokter, kontrol lah, sakit lah ya. Itu saya lihat begitu banyak orang ngantri, begitu banyak orang datang ke rumah sakit, begitu banyak orang periksa darah. Itu mereka semua itu hampir rata-rata karena gaya hidup, pola makan yang mungkin karena berlarut-larut sehingga menimbulkan kerusakan pada kesehatan jasmani. Ya terutama yang kita bicara penyakit jantung ya. Karena ada penumpukan kolesterol sehingga menyumbat pembuluh darah, ataupun penyakit gula karena kebanyakan makan karbohidrat, kebanyakan gula ya, atau mungkin kena kanker yang memang kayaknya nggak tahu, tapi sebetulnya kanker juga disebabkan oleh pola makan yang keliru ya. Ketika kita makannya manisnya berlebihan dan terus makan zat-zat yang mungkin tidak alami ya. Hanya hari-hari ini kita tahu bahwa gula dibikin dari chemical ya, sehingga menyebabkan jangka panjang kerusakan pada pankreas ya untuk produksi insulin, bahkan ginjalnya juga ikut terpengaruh. Jadi hari-hari ini kita semua harus setuju, sepaham dengan doa Bapa kami bahwa apa? Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Lupa, kalau saya diberi lebih, masa saya tidak boleh makan lebih? Sebetulnya kalau saudara mau teliti dengan baik, ya saudara kalau pada level income tertentu, penghasilan tertentu, misalnya bicaralah saudara, mungkin saya bicara satu angka ya, kalau sudah misalnya saudara menerima penghasilan yang luar biasa gedenya, bayarannya sampai 100 juta sebulan ya. Terus ada lagi orang yang menerima sampai 300 juta sebulan. Nah, sebetulnya kalau yang menerima 100 juta sama 300 juta sebulan itu saya percaya gaya hidupnya mungkin tidak berubah banyak ya. Apalagi terutama bicara mengenai makanan. Sebab kalau pola makannya berubah banyak, nah ini bahaya saudaraku.
Saudara, kalau konsepnya kalau 100 juta sebulan saya makannya sepiring gitu ya, steak ya, atau sepiring nasi rawon misalnya. Terus kalau saya ini dapat 300 juta sebulan, saya makannya 1,5 piring rawon atau rawonnya diganti steak yang jumlah porsinya gede. Itu konsep seperti itu akan membawa masalah, saudara. Akan menyebabkan banyak terjadi problem dalam kehidupan kita. Ya, satu, kita memuaskan kedagingan kita yang mana berdampak jelek terhadap kesehatan kita. Jadi konsep secukupnya ini kita harus mengerti betul bahwa ini adalah sesuatu yang kita harus terapkan dalam kehidupan kita. Jadi ketika kita mendoakan keinginan kita, Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita untuk melakukan seperti yang kita doakan selama kita mengerti konsepnya apa. Nah, saya memberikan satu kesaksian yang mungkin kelihatan sepele, tapi buat saya penting karena ini mengingatkan saya, apalagi pas Tuhan minta memberikan saya ini untuk dibagikan kepada saudara. Nah, satu hari kita ada grup ya, teman-teman SD, kita punya grup WA. Itu salah satu dari teman kita tuh seorang bapak gembala di sebuah gereja yang cukup besar ya. Terus tiba-tiba beliau ini menayangkan satu foto makanan yang begitu kelihatan tuh saya langsung kepingin. Kupang, saudara, lontong kupang. Waduh, kupangnya gede-gede ya. Beliau waktu itu ke Sidoarjo makan kupang. Wah, enak ya. Saya kepingin tahu ya. Akhirnya saya tanya sama Pak Gembala, Pak Gem, ini kupangnya dari mana? Oh, Sidoarjo yang sebelah mana? Oh, yang sebelah sini ya. Akhirnya, waduh, enak ya. Kupangnya besar-besar. Saudara tahu ya, kupang itu kan kerang ya. Ada kita makan lontong kupang itu ada yang ya kerangnya kecil-kecil lah. Ini ada yang besar-besar gitu. Jadi kelihatannya sedap gitu loh. Wah, saya kepingin. Cuman saya mikir, aduh, masa mau makan aja saya harus jauh-jauh ke Sidoarjo. Saya kan tinggal di Surabaya ya. Surabaya kalau kita mau ke Sidoarjo kan cukup jauh ya. Jadi kepingin namanya manusia ya kepingin. Cuman ya sudah, kita memutuskan enggak usah nyari, enggak usah di Uber. Puji Tuhan ya. Malam harinya tahu-tahu menantu saya itu telepon, Pap, ini ada lontong kupang 10 porsi dikasih orang dari Sidoarjo. Itu jam berapa itu? Sekitar jam 9-an ya. Dan perjalanan pulang dibawa, mungkin sampai rumah setengah 10, jam 10 kurang lah. Itu ada 10 porsi, saudara. Wah, menantu saya makan. Menantu saya kan muda, enggak apa-apa, apalagi habis main tenis ya, butuh banyak kalori ya. Itu makan. Nah, saya ini kan sudah ada usia. Sudah ya enggak boleh makan sembarangan lah. Apalagi bicara jam 10 malam kurang lebih itu kan sudah waktunya kita tuh tidak makan apapun juga sampai kita nanti tidur dan bangun kemudian harinya. Jadi akhirnya saya menahan diri, tidak saya makan, saudara. Padahal saya tuh lagi kepingin banget dan Tuhan tuh sangat baik banget. Ya, kok ya enggak usah beli susah-susah ke Sidoarjo, ada yang ngasih 10 porsi, saudara. 10 porsi lengkap lontongnya, lengkap lentonya, lengkap petisnya, bahkan ada sate kerangnya, banyak sate kerang. Tapi puji Tuhan, karena Tuhan mengingatkan saya dengan pada waktu itu memang saya lagi membagikan ini, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Jadi tidak ada kaitannya sama berkat yang kita terima. Kadang kita terima berkatnya gede. Siapa yang tidak terima berkat gede? Saya tidak ngomong jumlah uang ya. Saya kepingin kupang. Kalau saya makan kupang 1 porsi cukup, saudara. Paling kalau lagi rakus-rakusnya ya 1,5 porsi lah, nggak pakai lontong ya. Tapi ya malah dikasih 10 porsi berkatnya, kan lebih-lebih, nggak cuman 1,5, 10 porsi. Mantu saya makan 1 pun sudah kenyang, ya. 2 anggaplah 2, tapi nggak habis 1, nggak ada yang suka di rumah, kecuali saya sama mantu saya. Nah, ini kan berkat yang luar biasa banyaknya. Tapi bukan berarti ketika Tuhan memberikan kita berkat yang berlebih, terus kita harus makan juga berlebih. Enggak. Karena doanya seperti ini. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Amin. Secukupnya. Soalnya kalau enggak secukupnya berarti berlebihan, itu saudara akan mengalami banyak masalah ya. Saya bayangkan kalau
sekali kita makan malam terus akhirnya merasa nyaman, tidurnya enak. Ya saya percaya kalau orang perutnya kenyang tidurnya pasti enak. Tapi jangan kekenyangan ya. Kenyangnya pas gitu tidurnya pasti lebih nyenyak. Tapi kalau kita membiasakan diri tidur malam hari, jangka panjang saudaraku, kesehatan saudara akan terganggu. Kesehatan kita semua pasti akan terganggu. Jadi Tuhan itu mengajarkan apa? Kita jangan serakah. Meskipun kita hidupnya diberkati Tuhan luar biasa. Meskipun Tuhan memberikan kita lebih sampai ya bagaimana itu. Tapi bukan berarti kita harus hidup serakah ya. Jadi secukupnya ini artinya bukan cuman ya kadang kita mungkin mengartikan ini makanan, tapi banyak hal ya. Kalau saudara diberkati luar biasa ya. Saya pernah kesaksian ini, saya mau kesaksian lagi. Ada seorang saudara yang sangat cinta Tuhan, dia hidup di Jakarta. Beliau ini sangat cinta Tuhan, pelayanannya luar biasa, pokoknya enggak pernah nolak kalau memang dia bisa ya untuk melayani. Mungkin secara fisik dia adalah businessman, secara maksudnya profesi. Tetapi kan sebagai businessman kan pelayanan kan bisa banyak macam ya. Saudara bisa support pendanaan, saudara bisa support misi, saudara bisa melakukan banyak hal dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada saudara sebagai talenta saudara, sebagai berkat saudara. Nah, diberkati luar biasa. Terus dia tuh satu hari kok ya punya keinginan gitu loh. Ya punya keinginan. Tapi orang ini kan orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan, orang yang tidak serakah dan taat gitu loh. Terus dia tuh mendoakan keinginannya sama Tuhan. Saudara tahu keinginannya apa? Dia itu rumahnya kan di ya sekitar daerah Pluit lah. Daerah Pluit itu kan daerah elit ya. Kita bicara zaman itu. Ini kesaksian saya bicara sekitar tahun 2005 2006 ya. Awal-awal sebelum tahun 2000 ya sekitar 2005 2006. Itu terus dia itu berdoa sama Tuhan. Tuhan, aku ini kepingin Tuhan. Kepingin sekali beli Ferrari. Baru loh ya, bukan beli bekas yang murah, enggak, beli Ferrari baru karena apa? Memang orang ini punya duit. Dan bisnisnya jalan, dan rumahnya apa semua kehidupannya sudah memadai ya. Ada orang rumahnya di kampung beli mobilnya Mercy, nah ini tidak cocok. Tapi orangnya sudah klop semua, sudah tidak masalah. Dia beli Ferrari pun tetangganya tidak akan heran dan memang wajar dengan status apa kekayaan apa harta properti, harta bendanya itu bisa lah. Dan dia punya uang, bukan utang, bayar tunai sama dia. Tapi dia ini orang yang hidupnya bergantung sama Tuhan. Dia tidak mau serakah ya. Terus dia doa sama Tuhan. Tuhan, aku ini kepingin beli Ferrari, boleh enggak Tuhan? Ya, menurut saudara boleh enggak? Orangnya baik, pelayanan, kerjanya berhasil, hidupnya bergantung sama Tuhan. Masa punya duit mau beli mobil aja doa sama Tuhan? Ayo, saudara ada enggak yang seperti itu? Saudara pengen beli mobil, saudara punya duitnya, saudara doa enggak sama Tuhan? Kalau saudara doa sama Tuhan, berarti apa? Saudara hidupnya bergantung sama Tuhan. Karena kalau Tuhan ngomong enggak ya enggak beli. Dan saudara tahu apa yang dia dapat setelah dia berdoa. Dia berdoa bergumul. Akhirnya Tuhan ngomong, tidak boleh beli. Akhirnya dia enggak beli. Tapi dia mikir, kenapa ya kok enggak boleh beli sama Tuhan? Dia ya banyak pertanyaan lah. Tapi saudara tahu, ketika dia taat sama Tuhan, akhirnya dia enggak beli. Saudara. Dia datang pameran lihat, maksudnya pinginnya datang beli gitu loh. Terus sebelum datang doa, Tuhan ngomong jangan beli. Akhirnya dia datang cuma lihat kepingin ya. Saudara tahu ya kalau orang kepingin. Kadang-kadang kita tuh kalau mikir kayak gini saudaraku. Ada orang itu kepingin. Tapi tidak sanggup, tidak bisa, tidak mampu. Ya sudah memang tidak mampu. Kepingin toh. Loh orang ini mampu. Orang ini bisa, orang ini sanggup. Kepingin tapi tidak beli. Nah ini loh, luar biasa. Kenapa? Karena dia hidupnya bergantung sama Tuhan. Dan dia tidak mau menjadi orang yang serakah. Meskipun dia diberkati secara luar biasa. Ketika Tuhan ngomong enggak, jangan dulu. Ya atau jangan. Dia enggak melakukan itu. Akhirnya saudara tahu apa yang terjadi? Minggu depan saudara, hujan lebat di Jakarta. Kita enggak kaget lah kalau di Jakarta. Mungkin di daerah timur, Jawa Timur sini enggak terlalu banyak hujan, curahnya hujan seperti di Jakarta. Tapi Jakarta kalau hujan tuh enggak main-main saudara. Hujan biar. Apa yang terjadi? Yang namanya daerah Pluit itu banjirnya bisa sampai 1 meter. Masuk ke rumah bisa sampai 70 cm, 60 cm. Saudara bisa bayangkan. Kalau dia tidak gantung sama Tuhan, dia nuruti keinginan hatinya saja dibeli. Bisa tunai.
Bawa pulang rumah, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Saudara tahu? Mobilnya berenang, saudaraku. Nyelulup ya. Kita ngomong apa? Snorkeling. Kalau di laut tuh sambil dicelupkan, ya rusak semua kalau mobil Ferrari dicelupkan sama air. Ya kan? Kalau kita bicara mobil sehari-hari yang SUV itu ya, kayak mobil tinggi-tinggi itu mungkin banjir-banjir dikit ya paling setengah ban. Tapi kalau Ferrari, wah jangan ngomong setengah ban, 1 ban itu hilang, atapnya enggak kelihatan, saudara, karena mobilnya pendek sekali. Saudara bisa bayangkan mobil-mobil sport seperti itu. Saudara kalau bayar parkir di keluar dari mall yang pakai pelang itu, saudara bisa enggak usah bayar, langsung keluar lewat bawahnya pelang. Saking pendeknya, saudara. Itu kalau banjir, saudara bisa bayangkan, hilang dan rusak. Mobil kalau sudah kecemplung di banjir, loh, kalau kecemplung di kolam renang mungkin airnya bening, kecemplung di air coklat, saudara. Itu mesin sudah tidak karu-karuan, interior ganti baru semua. Jadi ketika dia taat, dia tidak mengalami hal yang tidak enak itu. Akhirnya dia mengerti, oh bukan tidak boleh, tapi Tuhan tuh malah bilangi, nanti kamu tambah nyesel kalau melakukan hal itu. Nah demikian pula kehidupan saudara dan saya sehari-hari. Ketika firman Tuhan ngomong, secukupnya, itu berarti apa? Kita bergantung, belajar untuk menggantungkan kehidupan kepada Tuhan. Ayo doa sama Tuhan. Kalau mau ada apa, doa dulu, terus tidak boleh serakah, saudara. Nah itu, hari ini kita belajar. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Itu supaya kita itu tidak serakah, supaya kita belajar hidup bergantung pada Tuhan. Karena itu akan menjadi baik. Jadi doa Bapa kami bagian yang ini sudah jelas sekali Tuhan mengingatkan saudara dan saya supaya hidup kita makin luar biasa di dalam Tuhan. Poin berikutnya, ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, ini ada 2 konteks ya, mengampuni, minta ampun dan mengampuni. Kenapa kita harus minta ampun? Loh, katanya semua dosa-dosa orang percaya telah ditebus di atas kayu salib oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita semua adalah orang-orang yang tidak berdosa. Oh ya, benar. Itu adalah firman Tuhan. Karena Yesus Kristus mati di atas kayu salib untuk memperdamaikan saudara dengan Allah Bapa. Supaya apa? Di hadapan Allah kita semua tidak bercacat. Karena apa? Karena pengorbanan Yesus Kristus dan karena iman kita. Yes, itu benar. Secara firman, secara pengertian itu benar. Tetapi saudaraku, bukan berarti apa? Bukan berarti selama kita berjalan di bumi ini kita tidak melakukan kesalahan apapun. Ya, berdosa, bersalah. Karena apa? Ada dosa yang membawa maut, ada dosa yang tidak membawa maut. Apa itu Pak dosa yang membawa maut? Dosa yang membawa maut adalah dosa yang membuat kita akhirnya tidak percaya atau tidak beriman. Loh kok bisa? Karena kita bisa percaya kepada Yesus Kristus ketika kita beriman kepada Tuhan. Itu yang memampukan kita adalah Roh Kudus. Jadi Roh Kudus yang memampukan saudara dan saya untuk memiliki iman kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi ketika kita melakukan dosa yang membuat kita akhirnya bisa menghujat Roh Kudus, tak percaya sama Roh Kudus, maka kita bisa tidak beriman kepada Tuhan. Ya istilahnya kalau banyak orang ngomong apa, jadi murtadin atau murtad ya. Murtad ya. Ya murtad. Oleh karena itu, selama kita hidup di bumi, kita bisa membuat kesalahan. Nah, oleh karena kita bisa membuat kesalahan, kita harus sadar bahwa kita ini manusia yang fana, manusia yang bisa bersalah, manusia yang bisa melakukan banyak hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena Tuhan mengajarkan saudara dan saya untuk kita minta ampun sama Tuhan. Ya, bukan Tuhan Yesus suruh naik di atas kayu salib lagi mengampuni dosa kita, enggak. Supaya kita ini tahu kesalahan kita di mana dan kita enggak akan mengulangi lagi. Supaya kita mengerti, ya. Bahkan kita ngomong seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Sekarang saya tanya, apakah orang lain tidak pernah bersalah kepada saudara? Apakah saudara melihat meskipun anak Tuhan, orang Kristen itu tidak bersalah? Apakah mereka kehidupannya baik-baik saja meskipun mereka sudah menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen? Ya, sudah baik, tidak pernah nyakitin orang, tidak pernah bersalah.
Enggak, saudara. Sebagai manusia, ya hidup di alam natural, fana, itu pasti bisa membuat kesalahan. Saudara tahu gambarnya seperti apa? Gambarnya seperti ini, saudara. Seperti saudara kalau mau ke pesta, ya, terus saudara ini ke salon kan. Kalau perempuan make up ya, terus rambutnya ditata. Kalau laki mungkin rambutnya saja yang ditata. Saya bicara setelah ditata baik, make up baik, misalnya sudah semua baik. Terus saudara keluar dari salon. Sudah baik kan? Saudara pulang ke rumah atau saudara ke pesta. Nah, saudara kira-kira sebelum masuk ke ruang pesta, saudara mau ngecek enggak? Rambut saudara masih oke enggak atau make up saudara masih oke enggak? Ya pasti dong. Apa yang saudara lakukan? Saudara masuk ke WC, toilet, saudara cari kaca, cermin. Untuk apa? Melihat apakah rambutnya masih oke, apakah make upnya enggak luntur dan lain sebagainya. Dan kalau rambutnya misalnya terurai gitu ya, enggak kempes atau ketinggian, apa yang saudara lakukan? Saudara berusaha untuk membenarkan. Betul enggak? Betul enggak? Sama saudara. Ketika saudara minta ampun sama Tuhan, saudara mengetahui ini ada kesalahan. Karena saudara, kenapa saudara mengetahui ada kesalahan? Karena saudara melihat kepada cermin. Cermin itu apa? Hukum Taurat itu adalah cermin, saudara. Saudara melihat kepada cermin, saudara ngomong, loh, tidak benar ya. Nah, ketika saudara tahu tidak benar, saudara mulai membenarkan. Nah, itu tindakan saudara yang saudara lakukan di ayat mengatakan ampunilah kami. Saudara minta ampun sama Tuhan supaya karena saudara tahu saudara tidak benar. Supaya saudara membenarkan. Kalau secara fisik ya di kaca saudara membenarkan rambut saudara membenarkan make up saudara. Itu karena salah. Karena apa? Yang sudah ditata baik itu bisa menjadi tidak baik. Saudara melihat, oh kok tidak baik, saudara berusaha membenarkan menjadi baik kembali. Amin. Amin. Oleh karena itu penting saudara untuk saudara melakukan tindakan ini. Supaya apa? Supaya saudara tahu, oh ini salah, saudara tidak mengulang lagi. Nah, ketika saudara melakukan itu dalam kehidupan saudara, maka saya percaya Tuhan akan menyempurnakan saudara dari hari ke hari. Makin hari makin menyerupai Kristus. Amin. Tuh, ada yang ngomong, lupa. Bukannya Tuhan Yesus telah menebus semuanya, Pak. Kita tidak perlu melakukan hal itu. Loh, memang ya, secara firman tadi sudah bicarakan ya. Kita sekarang akan membahas sebetulnya apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib dan dampaknya apa. Nah, kita semua tahu ada 3 aspek dari hukum Taurat. 2 fungsi, dua bagian. Satu adalah bagian vertikal ya, satu adalah bagian horizontal. Vertikal adalah hubungan kita dengan Tuhan. Jadi kalau kita hukum Taurat pasal 1 sampai 4 itu mengatakan hubungan kita dengan Tuhan. Kalau pasal 5 sampai 10 ya, 10 hukum Taurat kan 10, itu bicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Nah, hubungan kita dengan Tuhan itu kita bicara mengenai hukum seremonial. Hukum seremonial itu adalah ketika seorang ingin berdoa kepada Tuhan, belum Yesus Kristus mati di atas kayu salib dan bangkit pada hari ketiga, dan Roh Kudus dicurahkan dalam kehidupan orang percaya, maka kita datang ke bait Allah, kita membawa korban domba, korbannya disembelih, kita disembelih dan kita minta Imam Besar Agung untuk masuk ke dalam membawa doa-doa kita dan persembahan kita. Nah, di situ Tuhan mendengarkan doa kita dan kita dosanya diampuni. Itu secara seremonial. Tapi karena Yesus Kristus telah mati di atas kayu salib, bangkit pada hari ketiga, dan kita semua yang percaya dimeteraikan Roh Kudus, maka yang terjadi adalah kita kalau beribadah kepada Tuhan ke gereja, kita tidak usah bawa korban domba lagi, karena korban anak domba Allah yaitu Tuhan Yesus Kristus telah dipersembahkan di atas kayu salib sekali untuk selama-lamanya, dan secara seremonial dia telah menggenapi proses itu. Sehingga apa? Ketika kita mau berdoa kepada Tuhan, kita cukup datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur, dengan pujian penyembahan, dan dengan iman kita kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, maka Bapa akan menerima kita. Bapa mendengar doa-doa kita. Nah, terus bagian berikutnya apa? Bagian berikutnya itu yang bicara mengenai hubungan kita dengan sesama. Kita bicara jangan berbohong, jangan membunuh, jangan mengini miliknya orang lain, hormati orang tuamu. Itu kita yang harus melakukan, bagian kita, saudaraku, yang harus melakukan.
itu belum digenapi, bukan berarti ketika Yesus Kristus mati di atas kayu salib dikatakan dia telah menggenapi hukum Taurat. Bukan berarti terus hukum Taurat pasal yang mengatakan hormati orang tuamu maka akan baik hidupmu dan di bumi, iya toh, panjang dan baik hidupmu di bumi. Itu bukan berarti sudah digenapi sama Tuhan sehingga kita tidak perlu menghormati lagi. Tuhan telah menggenapi itu semua. Enggak, itu bagian saudara dan saya untuk melakukannya dalam kehidupan ini. Sehingga penting saudaraku untuk kita mengerti bahwa konsep seremonialnya telah digenapi oleh Tuhan Yesus Kristus, tetapi hukum sipil, hukum perdatanya itu kita yang harus menjalani. Hukum sipil dan hukum moral kita harus menjalani. Hukum moral ya, kita harus menghargai, menghormati orang tua kita, berbakti kepada orang tua, itu hukum moral. Hukum sipil, kita tidak boleh ngambil barangnya orang. Kalau kita utang sama orang kita harus bayar. Itu hukum sipilnya, katanya. Di mana-mana itu seperti itu. Bukan berarti kalau kita ikut Tuhan, semua sudah dibayar Tuhan, semua sudah beres, enggak usah ngapa-ngapain. Oh enggak, salah itu. Konsepnya seperti itu. Nah, hari ini kita akan membahas hanya sampai poin di mana ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jadi konsep ini berbicara mengenai apa? Harus ada tindakan pertobatan dari kita supaya kita tahu apa yang kita jangan lakukan lagi, apa yang kita harus tidak lakukan lagi, atau apa yang kita harus bertobat. Ya, penting saudaraku ya. Seperti ketika kita keluar dari salon, kita mau ke pesta, kita tetap melihat ke cermin untuk melihat apakah ada yang tidak beres. Kalau tidak beres, tetap mesti dibereskan. Masa saudara tahu rambut saudara kena helm terus akhirnya kempes tak karu-karuan modeli miring-miring, terus saudara mau masuk pesta, saudara lihat kaca, saudara tahu, saudara diam saja, kan tidak mungkin. Saudara kan pasti benarkan. Supaya apa? Supaya ketika dilihat orang, saudara tetap dalam keadaan baik. Demikian pula hidup saudara dan saya. Kita hidup di alam natural, alam fana, banyak kesalahan, banyak masalah. Tuhan mengingatkan kita, ayo ada cermin, kita lihat di cermin, oh tidak benar, ayo kita bertobat. Oleh karena kita mengatakan, ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat firman-Mu pada hari ini. Biarlah kami boleh memeteraikan dalam kehidupan kami, melakukan dalam kehidupan kami, supaya hidup kami makin selaras dengan kehendak. Biarlah berkat daripada Allah Bapa melalui kasih karunia daripada Tuhan Yesus Kristus melimpah, menyertai, melindungi setiap daripada kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya, bahkan sampai Maranatha. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan, kami sama-sama bersyukur dan mengatakan haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.